Halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu alur berpikir yang paling fundamental buat setiap calon dokter, yaitu gimana sih caranya memilih tes laboratorium yang tepat buat menegakkan diagnosis penyakit infeksi? Anggap aja ini panduan strategis ya, dari kecurigaan awal di UGD sampai konfirmasi akhir di lab. Yuk, kita mulai. Oke, perjalanan diagnostik kita ini bakal kita pecah jadi 5 tahap utama. Kita mulai dari sinyal alarm paling awal dari tubuh, terus kita bakal jadi detektif buat nyari petunjuk spesifik bakteri, setelah itu kita identifikasi pelakunya, lanjut ke teknologi genetika yang super canggih, dan terakhir kita pastikan pengobatan kita itu efektif dan aman. Coba deh bayangin skenario yang pasti bakal sering banget Anda temui nanti. Ada pasien datang, keluhannya demam. Nah, tes apa yang pertama kali kepikiran di benak Anda? Pertanyaan ini nih yang ngebawa kita ke langkah paling pertama dalam alur diagnostik. Jadi, tahap pertama itu adalah mengenali adanya asap, atau dalam hal ini, peradangan. Kita akan lihat penanda-penanda yang sifatnya nggak spesifik, tapi berguna banget sebagai screening awal, yang ngasih tahu kita kalau sistem imun tubuh itu lagi aktif melawan sesuatu. Kita mulai dari tes yang klasik banget, laju endap darah atau LED. Mekanismenya sebetulnya simple, pas ada peradangan, fibrinogen di darah meningkat, nah ini bikin sel darah merah jadi lebih gampang nempel dan ngendap lebih cepat. Tapi disinilah letak masalahnya, tes ini super nggak spesifik. Kondisi lain kayak anemia, usia lanjut, bahkan kehamilan bisa bikin hasilnya tinggi. Artinya LED ini kurang bisa diandalkan buat pengambilan keputusan klinis yang butuh kecepatan. Oke, sekarang kita kenalan sama CRP. Ini penanda yang jauh lebih modern dan lebih responsif. Jadi gini, ketika ada infeksi atau inflamasi, sitokin kayak interleukin 6 itu bakal melonjak. Nah, ini langsung memicu hati buat produksi CRP. CRP inilah yang nanti bakal bantu sistem imun dengan cara ngikat patogen dan ngebersihin mereka. Nah, dari perbandingan langsung ini jelas banget kenapa CRP lebih unggul. Coba lihat deh kecepatan responsnya. CRP itu naik cuma dalam 6-12 jam, sementara LD butuh berhari-hari. Di situasi gawat darurat kayak sepsis, beda waktu segini itu krusial banget loh. Jadi kalau kita mau dapat gambaran inflamasi secara real time, CRP jelas pilihan utamanya. Nah, ini dia salah satu pesan paling penting yang harus diingat. Jangan pernah cuma lihat satu angka CRP aja. Periksa secara berkala. Kalau CRP-nya turun setelah kita kasih antibiotik, itu pertanda bagus. Artinya terapi kita berhasil. Sebaliknya, kalau nilainya tetap tinggi atau malah naik, wah kita mungkin perlu cari komplikasi lain atau evaluasi ulang terapinya. Jadi kuncinya adalah tren. Oke, kita udah deteksi ada asap. Sekarang kita perlu tahu apa yang nyebabin apinya. Apakah ini bakteri atau virus? Jawab pertanyaan ini penting banget buat nentuin perlu nggaknya kita kasih antibiotik. Yuk kita lihat biomarker yang bisa bantu. Kenalin, ini prokalsitonin atau PCT. Ini benar-benar game changer. Dalam kondisi normal, kadarnya di darah itu hampir nol. Tapi, begitu ada infeksi bakteri sistemik, produksinya langsung melonjak drastis di seluruh tubuh. Dan keajaibannya di sini. Kalau infeksinya karena virus, tubuh kita kan produksi interferon gamma. Nah, zat ini justru menekan produksi PCT. Mekanisme inilah yang bikin PCT jadi spesifik banget buat infeksi bakteri. Kalau kita adu cepat antara PCT dan CRP, PCT jelas pemenangnya. Garis waktu ini nunjukin kalau PCT udah mulai naik cuma dalam 4-6 jam, jauh lebih dulu dari CRP. Keunggulan beberapa jam ini bukan cuma angka ya. Dalam kasus sepsis, ini bisa berarti perbedaan antara penanganan dini yang sukses dan kegagalan organ. Dan ini buktinya. Data dari meta-analisis nunjukin kalau PCT itu secara signifikan lebih sensitif dan spesifik daripada CRP buat bedain infeksi bakteri. Dengan sensitivitas 88% dan spesifisitas 81%, PCT ngasih kita kepercayaan diri yang lebih tinggi buat mutusin mau mulai antibiotik atau justru menahannya. Ini pilar penting banget loh dalam program antimicrobial stewardship. Selain PCT, pemeriksaan darah lengkap modern juga bisa ngasih petunjuk yang kuat. Coba lupakan sejenak jumlah sel darah putih atau WBC yang biasa. Lihat deh, parameter canggih kayak DNI atau Delta Neutrophil Index. Ini ngitung persentase neutrofil imatur, ibaratnya sel-sel tentara muda yang dilepaskan sumsum tulang pas ada infeksi parah. Lihat nilai AUC di tabel ini. DNI dengan AUC 0,914 itu jauh lebih prediktif untuk sepsis dibanding hitung WBC konvensional.
Oke, setelah kita punya bukti kuat ada infeksi bakteri, sekarang waktunya kita berburu pelakunya. Kita masuk ke metode-metode yang bisa ngelihat atau numbuhin mikroba secara langsung dari sampel pasien. Ini adalah metode-metode klasik di laboratorium mikrobiologi. Pewarnaan gram itu bisa ngasih petunjuk cepat, sementara kultur tetap jadi standar emas karena dari situ kita bisa langsung uji antibiotik mana yang paling ampuh. Teknik lain kayak imunohistokimia atau IHC itu pakai antibodi buat mewarnai antigen patogen, sedangkan in situ hybridization atau ISH pakai probe buat deteksi DNA atau RNA mikroba langsung di jaringan. Nah, sekarang kita ngomongin revolusi di lab mikrobiologi Malditov. Jangan takut sama namanya. Prosesnya itu jenius tapi simple. Jadi, sampel bakteri ditembak pakai laser, proteinnya menguap dan terbang. Terus mesinnya ngukur seberapa cepat protein itu terbang, yang mana tergantung sama masanya. Spektrum massa yang unik ini kemudian dicocokin sama database raksasa buat identifikasi spesies bakteri dengan super presisi. Dan inilah dampak revolusionernya. Kurang dari 15 menit. Bayangin deh, proses identifikasi yang dulu butuh 1-2 hari penuh dengan rentetan tes biokimia, sekarang bisa selesai dalam waktu yang lebih singkat daripada Anda ngabisin secangkir kopi. Kecepatan ini bikin dokter bisa ganti antibiotik spektrum luas ke terapi yang lebih tepat sasaran jauh lebih awal. Kadang, numbuhin bakteri itu susah atau butuh waktu lama banget. Nah, disinilah diagnostik molekuler masuk. Kita nggak lagi nyari mikroba itu sendiri, tapi kita cari jejak genetiknya, DNA atau RNA-nya, langsung dari sampel pasien. Tampilan ini nunjukin kekuatan luar biasa dari diagnostik molekuler modern, yaitu panel sindromik. Bayangin, cuma dari satu sampel kecil, kita bisa jalanin tes untuk puluhan patogen sekaligus, bakteri, virus, jamur, dan bahkan bisa deteksi gen resistensi antibiotik. Semua hasil ini keluar cuma dalam beberapa jam, dan ini benar-benar ngubah cara kita mendiagnosis kasus-kasus kompleks seperti meningitis atau pneumonia. Kalau panel sindromik itu ibarat shotgun yang nargetin tersangka umum, maka MGS ini adalah jaring yang bisa nangkep segalanya. Ini pendekatan yang bebas hipotesis. Kita nggak perlu nebak-nebak apa yang kita cari. MGS itu bakal baca semua materi genetik yang ada di sampel, baik dari pasien maupun dari mikrobanya. Ini bikin kita bisa nemuin patogen yang langka, yang baru, atau yang sama sekali nggak kita duga. Ini alat pamungkas buat kasus-kasus paling misterius. Data ini nunjukin betapa dramatisnya dampak dari MGS. Pada pasien sepsis di ICU, tingkat deteksi patogen itu bisa melonjak sampai 90% pakai MGS. Jauh melampaui kultur darah konvensional yang kemampuannya cuma sekitar 52%. Untuk infeksi sistem saraf pusat yang terkenal sulit didiagnosis, hasilnya bahkan lebih mencolok. Ini bukan sekedar peningkatan, ini adalah sebuah lompatan besar dalam kemampuan diagnostik kita. Oke, diagnosis sudah di tangan, terapi juga sudah dimulai. Apa pekerjaan kita selesai? Tentu belum. Sekarang kita masuk ke fase pemantauan. Kita perlu lihat gimana respons imun tubuh dan mastiin terapi yang kita kasih itu efektif sekaligus aman. Serologi itu ngukur antibodi. Aturan umumnya sih, IgM itu nandain infeksi baru, sementara IgG itu nandain infeksi lampau atau imunitas. Tapi seringnya nggak sesimpel itu. Disinilah peran krusial dari aviditas IgG. Gampangnya, aviditas rendah itu artinya ikatan antibodi antigennya masih lemah, yang nandain infeksinya baru banget terjadi. Kalau aviditas tinggi, ikatannya kuat, nunjukin infeksinya udah berlangsung lama. Ini penting banget, misalnya pada ibu hamil dengan suspek toksoplasmosis buat bedain infeksi baru yang bahaya buat janin dari infeksi lama. Dan akhirnya, peran laboratorium itu terus berlanjut selama pengobatan. Untuk antibiotik tertentu yang rentang terapinya sempit, kayak vancomycin, kita harus melakukan therapeutic drug monitoring atau TDM buat mastiin dosisnya pas, cukup kuat buat bunuh kuman, tapi nggak sampai meracuni pasien. Dan tentu saja kita harus rutin memantau fungsi organ, terutama ginjal dan hati yang sering jadi sasaran efek samping obat. Kita sudah lihat evolusi yang luar biasa dalam dunia diagnostik. Dari tes yang paling sederhana sampai sequencing genom. Teknologi ini ngasih kita jawaban dengan kecepatan dan presisi yang dulu nggak kebayang. Tapi pada akhirnya teknologi itu cuma alat. Tantangan terbesar bagi Anda sebagai klinisi nantinya bukanlah cuma tahu tes mana yang harus dipesan, tapi mengajukan pertanyaan klinis yang tepat sejak awal. Menggabungkan data canggih dengan penilaian klinis yang bijak, itulah inti dari seni sekaligus ilmu kedokteran.